Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabarnya saudara semuanya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini admin akan mengajak saudara untuk mengulas mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin, atau kunci di dalam membuka mata batin. Lantas, apa sajakah kebiasaan-kebiasaan itu? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Di zaman sekarang ini, banyak manusia yang salah dalam memahami apa yang namanya mata batin. Banyak orang-orang selalu menghubungkan yang namanya mata batin dengan kemampuan seseorang untuk melihat hal-hal gaib seperti jin, setan, dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya adalah tujuan membuka mata batin tersebut, agar seseorang dapat memahami hubungannya dengan Sang Pencipta, serta membantunya dalam perjalanan spiritual, untuk bertemu dengan yang namanya Sang Guru Sejati, atau sejati dirinya. Semua orang dengan apapun latar belakang dan keyakinan yang dimilikinya, selama memiliki lahir dan batin yang sehat dan waras, apabila mereka mau belajar mereka pasti memiliki potensi yang sama untuk bisa membuka mata batinnya. Satu hal yang harus diingat, bahwa mata batin yang sekalinya terbuka maka akan membawa konsekuensi tertentu, dan hal itu tidaklah akan bisa ditutup kembali, namun hanya bisa diminimalisir saja. Bila Anda berniat untuk mempertajam mata batin Anda, maka ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuka mata batin. Paling tidak, kebiasaan tersebut bisa membuat Anda memiliki kepekaan yang tajam. Namun sebelum kita membahasnya, ada satu hal yang utama dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, yaitu Anda wajib memiliki seorang guru pembimbing. Guru pembimbing di sini adalah yang bersifat nyata, bukan guru dari YouTube ataupun tutorial-tutorial dari media online lainnya. Carilah seorang guru yang memang benar-benar memiliki kapabilitas dalam ilmu spiritual. Karena kesalahan dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, maka akan bisa membuat orang menjadi kehilangan akal sehatnya. Berikut kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuka mata batin Anda. 1. Berpuasa, tidak masalah apapun jenis puasanya. Jika Anda termasuk orang yang rutin melakukan ritual puasa, baik itu puasa weton, puasa Senin Kamis, puasa mutih, dan lain-lain, maka Anda akan memiliki potensi untuk semakin terbuka mata batinnya. Puasa, sejatinya untuk melatih kemampuan Anda mengendalikan ruh sejati atau pancer, agar bisa melawan hawa nafsu yang ditimbulkan dari sedulur papat lainnya. Apabila puasa Anda selama ini hanya sekedar melawan rasa haus dan lapar saja, maka tidak akan ada yang bisa Anda dapatkan, selain manfaat yang bersifat secara fisik saja. Cobalah lain kali, ketika saat Anda sedang berpuasa matikan emosi dan hidupkan rasa, maka akan ada sensasi perasaan dari sesuatu yang lain, yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. 2. Kebiasaan untuk bermeditasi. Salah satu tujuan dari meditasi adalah untuk bisa memusatkan pikiran, sehingga indera kita akan semakin sensitif untuk bisa merasakan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan bermeditasi secara rutin dan benar, kita akan dapat menyelaraskan antara atau pikiran dengan perbuatan dan kata-kata. Sebab ada saja orang yang kelihatannya baik secara kata-kata dan perbuatan, namun ternyata ia menyimpan hati seekor ular yang berbisa. Pada tingkat pencapaian meditasi tertentu, seseorang akan dapat berdialog dengan diri sejatinya. Dirinya akan menemukan jawaban dan solusi atas dirinya di mana solusi itu berasal dari dalam dirinya. Seseorang yang dapat mengusai meditasi tingkat tinggi maka dirinya akan senantiasa terhubung dengan alam semesta, sehingga dia akan mampu melihat dan merasakan banyak hal yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh orang awam. Meditasi Anda akan sangat efektif dan semakin kuat hasilnya, apabila dilakukan di tempat sakral, serta dilakukan pada saat lewat tengah malam, terutama pada malam-malam sakral seperti Selasa Kliwon, dan juga Jumat Kliwon. 3. Melakukan wirid. Wirid selain membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, juga memiliki manfaat untuk membuat Anda menjadi lebih peka terhadap energi-energi sekitar, dengan catatan jika wirid ini dilakukan secara rutin dan benar. Seseorang yang ingin membuka mata batin, dan dibarengi dengan laku wirid, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dan potensi keberhasilannya pun juga semakin besar. 4. Senantiasa menjauhi larangan agama. Ibarat mesin, dosa yang Anda lakukan akan dapat mempengaruhi kinerja terbukanya mata batin kita. Semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin lelet pula proses terbukanya mata batin.
Bahkan terkadang malah jebol, alias tidak mau terbuka sama sekali. Dosa yang harus dihindari tersebut terbagi atas 5 bagian, di mana yang pertama adalah mabuk. Efek dari mabuk ini akan sangat fatal bagi orang yang ingin terbuka mata batinnya. Sebab efek dari mabuk akan bisa mempengaruhi akal sehat manusia. Sedangkan memiliki jiwa dan raga yang sehat adalah salah satu syarat utama jika ingin membuka mata batin. Selanjutnya dosa yang kedua adalah tidak boleh berjudi. Berjudi di sini tidak hanya sebatas dalam permainan kartu remi atau domino saja, melainkan semua bentuk permainan atau perilaku yang mengandung unsur judi. Dengan berjudi, maka akan dapat membuat kekuatan mata batin menjadi lemah, karena orang tersebut sudah dikuasai nafsu harta dunia. Setelah menjadi lemah, maka secara perlahan-lahan, kekuatan mata batin yang semula dimiliki akan berangsur-angsur menghilang. Bahkan akan menyebabkan sakit apabila dipaksa digunakan. Kemudian dosa yang ketiga adalah, tidak boleh bermain perempuan atau berzina. Meskipun larangan ini merujuk pada kaum laki-laki, namun pantangan ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Percaya atau tidak, apabila seseorang yang memiliki ilmu mata batin melakukan dosa yang satu ini, maka kemampuan yang dimilikinya akan hilang secara tiba-tiba. Pada level tertentu, hilangnya ilmu tersebut akan ditandai dengan keluarnya darah, yang berasal dari bawah kuku jari tangan ataupun jari kaki. Dosa urutan keempat adalah tidak boleh memakai narkoba, atau zat adiktif lainnya. Dosa ini memiliki makna dan penjelasan yang sama dengan mabuk, di mana hal ini sama-sama akan dapat merusak akal sehat manusia. Dan dosa yang terakhir yaitu tidak boleh mencuri. Jika seseorang sudah dikuasai nafsu untuk mencuri, yaitu mencuri dalam arti tamak dan bukan karena suatu keadaan untuk kelangsungan hidup, maka orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu duniawi. Dan nafsu duniawi yang tidak terkendali maka akan membutakan mata batin dari seseorang yang tadinya sudah memiliki kekuatan mata batin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.